Halo, assalamualaikum, salam sehat Indonesia tangguh. Bersama saya Mira Beluci dan juga Coach Engli di sana. Kali ini wah kita kedatangan tamu yang spesial ya Ko ya. Iya luar betul biasa. Mira. Nah pada hari ini engkau mau kenalkan ya dua tamu yang sangat-sangat spesial. Wah. Yang satu dengan Pak Rahmat. Wis mantap. Yang satu lagi yang dengan muda sekali namanya Pak Rudiansyah. Brondong ya nih. Iya luar lagi, biasa, masih makanya brondong. Mira pengennya deket-deket terus sama yang muda. Giliran Bukan, yang kok. Pak yang ini dikasihnya ke Coach Engli. Bukan kok, emang udah settingan Oh, kok. udah settingan iya. Settingan maksudnya meja duduknya Nah, gitu. benar. Nah, Gimana? Mira, Iya kok. ini mumpung kita kedatangan dua narasumber yang Luar sangat-sangat biasa. spesial. Ini kita harus manfaatkan momen ini. Mira Betul. mau tanya apapun silakan. Iya sama, engkau juga bisa. Oh, engkau udah ada di otak Oh, pertanyaan gitu engkau. ya. Nggak mau rugi engkau. Mungkin nanti juga para pemirsa ya yang masih penasaran mungkin bisa Iya, gabung sama kita di sini betul. untuk tanya-tanya tentang apa sih sebenarnya topiknya nih hari ini nih Betul, gitu kan. betul. Yang akan terjadi dan juga kedepannya seperti apa gitu kan Nah, ya. minimal kita memberikan satu edukasi yang benar dan jelas kepada Betul. masyarakat. Dan juga bukan fiktif ya, itu real nyata. Nyata. Iya. Nah, inilah narasumber kita. Sekarang Mira mau tanya apa nih? Oke, kali ini bapak-bapakku tersayang, apa kabar, sehat? Kabar baik. Kabar baik ya. Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Gimana kemarin COVID kemarin, pekerjaan lancar semua? Iya, banyak kerjaan kita dari rumah ya. Dari rumah ya. Ya, WFH. work from home. Iya, Bapak juga ya pastinya ya. Enggak, kalau kita pengacara ini kan Lanjut terus Lanjut terus. lapangan ya. iya sidak terus enggak ada. Pengacara kalau diem di rumah jadi Kacau. pengangguran banyak acara. Iya. Acara. Begitulah kira-kira. Oke, kali ini kita sih nggak usah banyak-banyak pertanyaan ya, paling sekitar 1 atau sampai 4 pertanyaan lah cukup lah ya kan, tapi dikembangkan lagi nanti. Untuk pertanyaan pertama kita mau coba bertanya tentang ada dua kubu nih, Demokrat dan juga AHY. Itu seperti apa sih tentang Demokrat dan juga AHY? Bisa dijelaskan Kubu mungkin? AHY dan kubu Muldoko. Muldoko, ya. Ya. Siapa nih yang jawab nih? Bang JB. Ya gantian lah, gantian. Sweet, Pak Rahmat boleh, dulu, sweet. Pak Rahmat dulu. Iya. Ya, jadi perseteruan di dalam tubuh Partai Demokrat ini Iya. publik menyebutnya ada dua kubu. Iya. Jadi kubu Muldoko dan kubu AHY. AHY. Itu maksudnya kubu Muldoko itu adalah hasil kongres luar biasa di Deli Serdang. Itu memilih Pak Muldoko menjadi ketua umum partai. Nah, tentu kami berdoa, kami berharap yang akan memimpin Partai Demokrat ini nanti adalah Pak Muldoko. Iya, semoga amanah ya Pak ya intinya Ya, ke depannya. amin, amin. Saya bingung nih. Pegangan Kalau kok kalau AHY itu sudah dinyatakan salah, kenapa nggak semua Kemenkumham, masyarakat nggak langsung pilih Muldoko Pilih aja, Muldoko jadi kan aja. selesai Iya. kasusnya. kelar kan? Jadi Gak usah ada perseteruan ya kok. perseteruan Iya, rame-rame betul. selesai sudah. Nah ini seperti apa nih kalau tanggapannya Gimana nih? seperti itu Pak Rahmat? Iya, inilah yang disebut dengan dinamika politik ya. Kalau dari awal begitu selesai kongres luar biasa Partai Demokrat di Deli Serdang, Kan kita sudah mengajukan selesai itu. permohonan ke Kumham, lalu Kumham waktu itu ketok palu Di ACC, di ACC selesai sudah. dan langsung disahkan Iya. ke pengurusan Pak Muldoko sebagai ketua umum Partai Demokrat. Iya. Selesai persoalan. Iya, jadi Tidak nggak ada lagi. berlarut-larut lagi kubu-kubuan. Nggak ada lagi. Betul. Bersatu lagi. Dinamikanya nggak ada lagi, Iya, gitu iya. kan? Nah, Partai Demokrat ini sudah jalan persiapan untuk verifikasi administrasi KPU. Iya. Nah, tetapi di dalam perjalanannya ini kan ada dinamika politik. Di dalam ADART Partai Demokrat yang sekarang dipimpin oleh AHY itu demokrasinya demokrasi abal-abal. Katanya demokrasi. Iya. Tapi kalau ADART-nya kita bedah, kita buka, kita lihat di dalamnya, ya, ADART itu adalah apa? Kitab utama sebuah organisasi itu bergerak. Dasarnya apa, gitu kan? Undang-undang ya, undang-undang itu. Nah, ya
dalam tanda kutip undang-undangnya sebuah partai politik lah. Oke. Nah, itu namanya ADART. Semua kegiatannya harus berdasarkan ketentuan anggaran dasar itu. Nah, kalau kita bedah itu ADART-nya, kita buka ADART-nya itu dalam ADART itu isinya adalah totaliter. Itu dalam istilah politik ya. Ada istilahnya totalitarian dan otokrasi. Totalitarian itu sama dengan yang kita persoalkan era masa lalu, otoriter, diktator, Diktator, gitu kan? betul. Otoriter, diktator, suka-sukanya nerapin hukum. Wah, kacau Orang ya. kalau dia nggak suka sama seseorang langsung dia pecat gitu kan? Iya. Nah, itu prakteknya siapa yang lakukan dulu? Hitler. Wow. Gitu. Nah, di dalam era demokrasi kita di Indonesia, totaliter itu nggak boleh lagi. Betul. Gitu. Otokrasi itu nggak boleh lagi. Betul. Gitu loh. Apalagi yang namanya otoritarian itu. Iya. Otoritarian Iya, itu iya. anak, bapak, ya kan keponakan. Siapa lagi? Keluarga-keluarga dekat. Masuk semua ke dalam. Itu nggak boleh lagi. Kenapa? Karena sudah dibumi hanguskan di waktu kita reformasi 1998. Betul. Iya, betul. Eranya Pak Harto Era Pak Harto, iya. yang dibumi hanguskan itu oleh ribuan mahasiswa. Iya. Masuk ke era reformasi yang namanya demokrasi. Demokrasi. Gitu. Ternyata tanpa sepengetahuan rakyat Indonesia di dalam ADART Partai Demokrat itu lebih parah daripada eranya Pak Harto. Waduh. Gitu loh. Lebih parah daripada eranya Bung Karno. Apalagi lebih parahnya daripada era reformasi sekarang yang rakyat nggak tahu. Gitu loh. Padahal kemana-mana AHY nyebut buat plaknya itu adalah pejuang demokrasi, gitu kan? Kemudian apalagi Demokrat bersama rakyat, gitu. Apalagi Pak SBY Presiden RI yang ke-6 itu dulu dapat julukan Bapak Demokrasi Indonesia. Betul ya. Nah, di mana menghargai pendapat yang berbeda. Demokrasi itu munculnya karena ada perbedaan pendapat. Betul. Menyatukan jadi satu. Kalau nggak ada perbedaan pendapat, ya bukan demokrasi namanya. Otoriter ya. Otoriter namanya. Suka-suka gue lah gitu kan. Gitu kan. Nah, zaman Hitler itu Iya. nggak ada perbedaan pendapat. Kalau A kata Hitler ya A semua ke bawah. Iya. Kalau nggak ya dimatiin dalam tanda kutip. Lu nggak suka ya udah goodbye gitu Ya, kan. ini sama prakteknya. Oh, seperti itu ya. Nah, Iya. prakteknya begitu. Nggak ada yang namanya perbedaan pendapat itu. Beda dikit, you out gitu. Suka nggak suka, ikut gue. Gitulah Nah, kira-kira. kalau berdasarkan pemikirannya Pak Rudiansyah, Gimana seperti apa nih? Begini ya. Jadi kalau teman-teman dengar ya, selalu disampaikan terhadap klien saya nih. Ada yang bocorin gitu Iya, ya. Enggak, ini dibilang dibilang bahwa ini jangan-jangan nih Pak Muldoko kan di pemerintahan Iya. akan menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, ya main sah-sahkan saja misalnya kan, Iya. kan dituduh itu. Iya. Nah, sampai hari ini tidak pernah terbukti itu klien saya menyalahgunakan kekuasaan yang dimiliki, Betul. tidak pernah. Nah, kemarin dituduh bahwa kekuasaan bermain di dalam konflik Partai Demokrat. Iya. Saya pernah dengar tuh berita itu ada. Sering gitu. tuh. Heeh. Nah, tapi faktanya Iya. ya tidak pernah terjadi itu. Pernyataan yang mengada-ngada, tuduhan yang mengada-ngada. Ya, selama ini dituduhkan nggak ada. Nah, lalu kemudian klien saya Pak Jenderal Muldoko ya melakukan upaya hukum di Sebagai PT warga UN, negara. ya, sebagai warga negara melakukan upaya hukum di PT UN Jakarta ya atas penolakan Kemenkumham. Iya. Apa disampaikan lagi? Apa dong? Nih jangan-jangan nih ya. Kayaknya pernyataan berdasarkan jangan-jangan terus Jangan-jangan kayaknya. terus. Nanti mau mempermainkan hukum nih katanya lagi. Sekarang saya tanya Koko ya, saya tanya Mira misalnya. Iya. Mira nih dulu waktu pemilu dukung Pak Jokowi. Iya. Misal. Misal ya. Iya, misal. Terus ada tanah Mira gitu ya. Heeh. Tanah sengketa. Iya. Apakah Mira sebagai pendukung presiden
mengajukan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara atas hak-haknya dikatakan melawan presiden? Enggak Ya, dong. enggak dong. Itu kan hak setiap warga. Iya. Nah ini kan aneh. Itu kan punya gue gitu loh tanah. Iya. So Nanti what kan, ya kan? nanti kan semua keputusan adanya di PT UN. Betul sekali. Karena Karena hukum itu adalah panglima tertinggi di negara demokrasi kita. Ya. nah itu dia. Itu selalu disampaikan oleh Pak SBY. Iya, iya, iya. Pak SBY selalu sampaikan kepada kita ketika jadi presiden ya, hendaknya Iya. semua permasalahan kebangsaan kita harus diselesaikan secara hukum. Betul. Kita hormati hukum. Betul. Nah, untuk itulah yang dilakukan oleh klien saya, melakukan upaya hukum. Iya. Ya. Ini bukan sebagai pribadi, Iya. tapi sebagai Ketua Umum Partai Demokrat hasil KLB Deli Serdang. Yang isi di dalamnya ada kader-kader Partai Demokrat. Nah, Iya, ya. Itulah. Kan ada Jadi gini kok, ada di lagi. situ, ya. Gimana? Jadi kan kalau kita lihat di media ya, Iya. media online, Sosmed media lah ya. sosmed, kecurigaan kubu AHY ini kan tinggi banget, ya kan? iya, iya. Kecurigaan itu ya dalam tanda kutip itu Iya. fitnah lah. fitnah. Nah, ada Fitnah juga yang bilang lebih kejam daripada pembunuhan. ada juga yang bilang- salah ya. Salah, fitnah lebih kejam daripada tidak memfitnah. Itu yang betul. ada juga yang bilang bukan fitnah, Hah? Betul. tapi fitnah. Oh. Fitnah. Oh, itu bedanya itu fitnah beda. sama fitnah apa F tuh? sama P. Ya, F sama P. Kayaknya orang Sunda bisanya bilang fitnah. fitnah. Benar. Apa nih? Iya. Apa nih? Gini, Jelasnya nih. Kan banyak tuh yang Iya. disampaikan. Bilang inilah, bilang itulah, bilang pemerintah terlibat lah, bilang Pak Jokowi terlibat lah, ya kan? Ada lagi yang lucu tuh, Apa tuh? statementnya Pak SBY itu, apa mencari keadilan, ya kan? Bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, Oh, saya. seakan-akan hukum di Indonesia ini sudah tidak ada tempatnya, gitu Ya kan? ampun. Banyak kecurigaan. Iya, iya. Nah, saya ingat tuh waktu SD dulu. Waktu SD itu dulu kita ada namanya Porseda. Pak, ntar dulu. Ya kan? Bapak Porseda. SD umur berapa, Pak? Tahun berapa? Jangan-jangan sekelas sama Mira nih. Kayaknya gue belum lahir, Muda Bro. bener nih. Jadi ada yang namanya Porseda. Di Porseda itu waktu SD itu kita ingat tuh. Iya. Kalau kita yakin kita menang, kita santai-santai aja. Iya. Betul. Setuju, betul. Gue udah yakin gue menang ya kan. Kenapa Iya. juga lu? Bodo amat gitu. Perlombaannya kita pede aja gitu loh, nggak banyak omong, Iya. ya kan? Santuy ya kan. Nah. Kalau takut kalah baru Tapi gerasa kerusuk. orang yang takut kalah, kerasa kerusuk. Gerasa kerusuk pasti. Bilang wasitnya curang lah, jurinya curang. Berarti lah. cari pembenaran. Cari Bener nggak? pembenaran. Iya. Bener nggak? Dia bilang gitu. Wah nanti jurinya curang nih. Oh jurinya kita sebetulnya kita menang tapi kita dicurangin gitu. Nah, Nah, jadi gampang aja nih rakyat ngelihat Betul. gitu. siapa Kalau- yang santai, Kalau siapa yang gerasa kubu kerusuk AHY ya. banyak cuap-cuapnya, bilang inilah, bilang itulah, bilang ini. Itu mirip tuh dengan Porseda waktu SD. Oh iya, iya. Gitu. Ini judulnya channel gibah bukannya? Enggak ngomong-ngomong Oh, nih. enggak ya? Mira, ini sampai mereka berdua bercuap-cuap begini, Mira ngerti nggak sih? Ngerti sih. Ah, syukur, Iya. alhamdulillah kalau ngerti mah. Jadi kayak anak kecil ngerebutin permen ya. Iya. Nah nih, kok dari tadi nih mikir aja nih. Jangan Ngeliatin dipikirin mukanya kok. Pak Rahmat, ngeliatin mukanya Pak Rusdi, ngeliatin Mira. Kenapa Gua mau dia- nanya nih satu. Apa tuh? Penasaran aja sih. Pak Rusdi ini engkau lihat masih muda sekali. Emang Pak Rusdi ini umurnya berapa sih Pak Rusdi? Kepo. Nggak penasaran kok nih bener. Kenapa ditanya? Emang punya anak gadis? Kamu udah sadar ya? Nggak Tanya bingung umur ini aja. jangan-jangan kau punya anak gadis ini mau kasih ada, kita. ada. Semuda Gadis ada. ini, tapi kok predikatnya setinggi itu gitu loh. Padahal kok kayaknya waktu semuda dia masih main dugem rasanya. Ya itu yang nggak baik itu jangan dicontohin. Makanya kok mau nanya Mana dia. sih? Berapa sih Pak Rusdi usianya? Ya alhamdulillah sekarang ini umur saya menginjak tua. Menginjak tua. Injak tua maksudnya 20. Iya, menginjak tua itu umur mau 40. Oh, Masih. baru mau 30. 40. Masih 39. kepala tiga. Belum akil balik loh. Belum. Mau 40 katanya. Mau Orang Medan kah? Mau 40. Abang orang Medan? Tapi belum 40 ya? Enggak, abang orang Medan. Bukan. Oh, bukan. Tetangganya Medan. Serius banget kayaknya. Bukan. Tapi luar biasa loh. Heeh. Orang belum sampai umur 40 udah jadi kuasa hukum dari Jenderal Muldoko. Wah, Waduh. Ngomong-ngomong engkau juga pengen kayak gitu. Cuma nggak bisa ditunjuk Kok? nih. saya mau nanya.
Peluangnya sejauh mana sih? Nah itu tuh bener. Soalnya gini, sehebat Pak Jenderal Muldoko Iya. memberikan kuasa hukum Mandat kepada ya. anak muda Iya. belum umur 40. Emang judulnya gitu, peluangnya ini. Tapi yang kok penting. gini loh, sekarang pengacara bukan dijamin masalah umur juga. Tua nggak menjamin ya Bener, kan? bener. Tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Nah, bener gak? Betul. Banyak yang tua tapi kayak anak kecil. Bener gak? Betul. Kayak gitu. Kayak yang kau gini udah tua tapi pikirannya kayak anak kecil ya. Iya, karena semakin tua semakin kayak anak kecil. Aduh. Ya, Coba jadi- deh, Tolong yang Parusti muda tuh ngomong, yang pertanyaannya muda. tuh. Jadi gini ya. Peluangnya nih memang gimana? eranya sekarang ini era kebangkitan kaum muda. Tuh. Ya, Yang muda yang berkarya. mudah berkarya. Kalau saya sekarang umur 39, Ya. ini ketuaan. Loh, masih berketuaan? Ketuaan. Kenapa? Kalau sekarang kita lihat di berbagai daerah ya, ada bupati umur cuma 21 tahun, Benar. 23 tahun. Benar. ya. Masih muda-muda itu. Betul. Ya, Nah, coba. cuma memang tantangan kita ya, tantangan kita yang muda membuktikan ya kapasitas kita sebagai kaum muda. Tapi perlu diingat, Ya. ini hebatnya Pak Muldoko ini. Apa tuh? Nah, Apa tuh? ini patut ditiru Tiru, Tiru, ya? apa salah dituri. Sakit semangatnya dekat Bang, Mira ini. sabar bang, sabar. Iya. Ocok ke susu bang, ocok ke susu. Makanya dekat Mira buru-buru saja nih kan. Kalau di kampungnya Bang Jebi, Heeh. ditiru itu namanya dituri. Oh dituri. Nah ini kenapa saya sampaikan. Jadi ketika tokoh-tokoh kita memberi kesempatan kepada kaum muda, Betul. itu pertanda warga Indonesia tidak menunjukkan kepunahan. Oh, Kualitas manusianya. betul. Nah artinya program pemerintah itu jalan tuh. betul. Jalan. Kok Ah. sebetulnya usia 39 itu udah matang kok. Udah matang ya? di puun. Matang. Kalau dilihat di Amerika, Heeh. ya kan Bill Clinton itu jadi presiden usia 40 tahun. Oh, udah jadi Iya. presiden. Iya. Jadi Betul juga ya. 39 tuh udah matang banget tuh. Betul. Malah the real man itu begitu masuk usia 40. Oh, udah mantap. ya. Iya memang sih ada pepatah begitu kok. Usia sebelum menjelang usia 40 itu kalau mau sukses sukses. Kalau mau standar aja begitu. Itu yang mau kau Gitu. tanya nih, Pak Rusdiansyah. Pak Rusdiansyah kan umur 39 nih. Engkau bingung nih. Pak Rusdiansyah megang kuasa hukum seorang Jenderal Muldoko yang besar. Kalau dia tuh orang nggak percaya ya. Enggak, kok nanya gini. Kalau berhasil hebat. Hebat. Kalau gagal gimana? Kalau menang masa depan. Masa depannya Pak Rusdiansyah. Nah, ini selalu nih pengacara bahaya ini. Ya. Ya kenapa saya bilang bahaya? Selalu pengacara jangan sampai menjanjikan kemenangan. Betul. Oh, iya. Pahitnya aja ya. Tapi satu hal yang paling penting, saya ditanya Hmm. sebagai anak muda, kenapa mau Ya. ditunjuk? Padahal hingar-bingar ya, Ya. disampaikan bahwa ini kubu Muldoko nggak benar, kubu Muldoko nggak benar. Hmm. Tapi saya melihat sebagai anak muda ya yang menikmati zaman reformasi Revolusi. ini ya. Iya. Saya merasa terpanggil tuh. Kok kita anak-anak muda Indonesia harus menjaga nih warisan. Kalau di Warisan kubu bangsa. AHY salah ngomong pecat. Oh gitu. Ini judulnya bukan ini ya, bukan gibah, tapi wawancanda. Wawancara. Wawancara bisa sambil jadi. bercanda. Iya. Jadi perlu ditekankan bahwa memang inilah nilai-nilai ajaran yang diajarkan oleh Pak Muldoko kepada kita Wah, semua. luar biasa. Yang hebat bukan sayanya, keikhlasan Pak Muldoko menunjuk anak muda, ya, beliau percaya dan yakin di tangan anak muda hukum bisa ditegakkan. Wah, luar Bus. biasa. Saya juga Karena masih pernah fresh. dengar nih dulu. Fresh. Ya, Iya kan? Dulu tuh presiden pertama kita Pak Soekarno. Berikan saya 10 pemuda akan saya bangun negara ini. nah, Pak itu. Muldoko pegang itu kayaknya. Baru satu. Baru Ya baru satu. perlu lagi 9. Iya. Mira kedua boleh. Boleh Amin. nambah ini. Amin. Engkau bagian dorong aja deh, udah tua kalau engkau. Nah, sekarang Boleh satu satu lagi pertanyaan nih ya, kok ya, Mira dari nih kita nanya ya. Yang terakhir, Yang terakhir nih, sebelum kita pasti closing nih. nanyanya nggak jauh-jauh dari duit. Percaya Aku sama mau engkau. nanya nih, kira-kira berapa sih biaya KLB dan sampai menghabiskan berapa?
Kan duit kan, bener kan? Saya kasih clue-nya ada 2. Apa tuh? Pertama, yang paling tahu soal itu adalah inisiator. Oh. Inisiator KLB. Saha ieu? Namanya Pak Darmizal. Oh, iya. Dia paling tahu, gitu kan? Yang kedua, pelaksanaan KLB itu sumber uangnya itu dari mana-mana. Dari mana-mana. Ya, tapi dari mana-mananya jangan dianggap berkoper-koper. Jangan dianggap berkoper-koper. Jadi apa nih? Tapi itu adalah spontanitas para peserta. Wah. Gitu. Kenapa? Karena ingin ya merubah totaliter, otokrasi, diktator yang ada di dalam partai itu menjadi betul-betul demokratis. Gitu. Jadi spontanitas anggota dan pelaksanaan kongres itu, kongres luar biasa itu yang patut kita hargai. Bukan dari sisi berapa biaya yang dihabiskan. Gitu. Oh, gotong royong. Gotong royong. Akhirnya berarti kita nilai-nilainya itu ya. gotong Nilainya royong. bukan sekedar materi tapi gotong royongnya. Gotong royongnya. Iya. Oke, Mira, Oke kok. ditutup aja deh. Nanti kasihan. Jadi mudah-mudahan semuanya bisa Iya, jelas ya betul, atas tadi wawancanda betul. kita. Iya. Tetap kita menggunakan prokes kesehatan dimanapun kita berada. Oke. Bersama saya Mira Bellucci. Dan saya Coach Engli. Salam Indonesia sehat. Indonesia sehat. Yeay. Nah.